Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Sehat semuanya? Pada pertemuan ilmu resep terapan kali ini kita akan membahas mengenai teknik penimbangan. Nah, dalam teknik penimbangan nanti kita akan mempelajari berapa banyak yang ditimbang, perhitungannya, kemudian pilihan timbangan yang tepat, kemudian jenis timbangannya seperti apa, kemudian ketika menaruh timbangan itu di tempatnya seperti apa, posisinya bagaimana, serta kapasitas dari penimbangannya seperti apa, kemudian kepekaannya berapa. Nah, jenisnya ada namanya timbangan gram kasar. Timbangan gram kasar ini daya bebannya adalah 250 sampai 100 gram. Kepekaannya adalah 200 mg. Daya beban itu apa sih? Daya beban itu adalah bobot maksimal yang boleh ditimbang. Kemudian ada timbangan gram halus. Timbangan gram halus daya bebannya adalah 100 sampai 200 gram. Kepekaannya 50 mg. Kalau timbangan miligram daya bebannya adalah 10 sampai 50 gram. Kepekaannya 5 mg. Kepekaan ini apa? Kepekaan ini adalah tambahan bobot maksimal yang diperlukan pada salah satu pinggan timbangan. Setelah keduanya diisi muatan yang maksimal, menyebabkan ayunan jarum timbangan itu tidak kurang 2 mm tiap desimeter panjang jarum. Kemudian hal-hal yang harus diperhatikan dalam penimbangan. Yang pertama, sebelum timbangan obat dipakai, Anda periksa dahulu apakah letaknya sudah tepat. Dengan cara bagaimana? Yang pertama, meja timbangan harus datar. Dilihat dari waterpass atau batu duga. Caranya dengan mengatur skrup di kiri kanan meja timbangan yang ada di sini. Kemudian lengan timbangan harus datar. Dengan cara lihat jarum timbangan yang letaknya tepat di tengah skala. Kemudian piring timbangan beratnya harus seimbang. Caranya sama, mengatur skrup lawan. Kalau sebelah kiri yang dibenerin berarti skrup sebelah kanan agar seimbang. Kemudian timbangan miligram digunakan untuk menimbang bahan obat yang beratnya kurang dari 1 gram. Kemudian ketika akan menimbang, waktu akan menimbang, di atas kedua pinggan timbangan selalu diletakkan apa? Kertas perkamen sebagai alas. Ya, jangan lupa. Anak timbangan terletak di mana? Sebelah kiri. Nah, nanti kamu kalau kalian OSC harus paham ya, harus tahu. Jangan lupa sebelumnya timbangan itu dibersihkan terlebih dahulu. Kemudian bahan obat ditimbang di mana? Bahan obat terletak di sebelah kanan. Bahan-bahan yang berbentuk kristal dan higroskopis ditimbang di atas arloji. Contohnya apa? Fenol kristal, kalsium bromida, dan lain-lain. Kemudian bahan-bahan lembek atau semi padat ditimbang di atas perkamen. Contohnya apa? Ada vaselin, ada Dexlane. Kemudian bahan-bahan cair ditimbang di atas cawan penguap atau Erlenmeyer. Contohnya apa? Tinktur, ekstrak cair. Kemudian bahan-bahan yang mudah menguap ditimbang di dalam tempat tertutup. Contohnya apa? Amonia, asam asetat, HCl pekat, dan lain-lain. Kemudian bahan-bahan yang mudah rusak oleh zat organik ditimbang di atas gelas arloji dengan menggunakan sendok porselen. Contohnya apa? Kalium permanganat, iodium argentinitras. Kemudian bahan-bahan yang mempunyai bau keras ditimbang di atas gelas arloji menggunakan sendok porselen. Contohnya apa?
camphor, menthol, thymol, naphthol. Kemudian ekstrak kental atau spisum ditimbang di atas kertas perkamen yang telah diolesi parafin cair. Contohnya apa? Ekstrak beladon dan ikhtiol dan lain-lain. Kemudian pengenceran dilakukan jika menimbang bahan obat dalam jumlah kecil, yaitu kurang dari 50 mg, dengan cara diencerkan menggunakan set tambahan yang cocok. Nah, bobot bahan obat yang dapat ditimbang itu tergantung dari kepekaan timbangan. Bisa 1:10, 1:100, 1:1000, dan seterusnya. Hal ini dilakukan untuk apa? Mencegah kesalahan dalam perhitungan. Jika pengencerannya 1:10, itu artinya apa? Perbandingan bahan obat yang akan ditimbang dengan bahan pengencer adalah 1:10. Berat minimal setiap timbangan, ada jumlah minimal yang boleh ditimbang. Seperti yang tadi sudah kita bahas. Perhatikan jumlah yang akan ditimbang, berapa minimal yang boleh ditimbang, dan jika kurang dari bobot minimal, maka harus diencerkan. Aturan umum pengenceran atau aturan perbandingan obat dan pengencer, jika berat obat dalam resep 10-50 mg, maka dibuat perbandingan pengenceran berapa? 1:10. Itu yang gampang. Artinya bagaimana? Bahan yang ditimbang 50 mg, excipientnya 450 mg, sehingga totalnya karena 1:10, 10 kalinya 50 berapa? 500 mg. Kemudian jika berat obat dalam resep 1-10 mg, maka dibuat perbandingan pengencerannya 1:50. 50 kalinya 10 berapa? 50 kalinya 50 berapa? 2500 mg. Jadi bahan obat yang ditimbangnya berapa? 50 mg, karena minimal penimbangannya 50. Kemudian eksipien pengencernya berapa? 2450 mg. Jika berat obat dalam resep 0,1 sampai 1 mg, maka dilakukan pengenceran bertingkat atau 2 kali pengenceran. Ketentuan batas minimal penimbangan terendah tadi berapa? 50 mg. Timbangan obat yang akan diencerkan sebesar 50 mg. Kemudian kalian tambahkan SL. Kalau misalkan warnanya putih, bisa kalian tambahkan karmin. Jadi karmin plus SL itu jumlah maksimalnya. Kalau 1:10 berarti berapa? 500 mg. Nah, ini tergantung dari mana SL-nya. Tergantung perbandingan pengenceran obat. Misal 1:10 artinya 1 bagian obat yang ditimbang tadi minimal 50 diencerkan hingga 10 kalinya menjadi 500 mg. Ya kan? Berarti kalau jumlahnya tadi obatnya 50, SL yang ditambahkan berapa kalau 1:10? 9 bagiannya jadi berapa? 450 mg. Dari mana? Dari 9 bagian, ya kan? Dibagi 10 bagian, kalikan 500 mg. Hasilnya adalah 450 mg atau 500 mg dikurangi 50 mg sama dengan 450 mg. Seperti itu ya. Kemudian kalian gerus campurannya SL tadi plus karmin. Kalau untuk obat yang tidak berwarna, kemudian kalian tambahkan obat sampai homogen. Rumus pengenceran obat rentang 10-50 mg bagaimana? Takaran obat dalam resep tadi, takaran obat dalam resep dibagi 50 mg. 50 mg itu apa? Minimal penimbangan. Kalikan jumlah hasil pengenceran. Contohnya, timbang kaptopril 20 mg. Emang kamu bisa nimbang 20 mg tanpa ada bisa nimbang 20 mg? Kan padahal tadi minimal penimbangannya berapa? 50 mg. Maka perhitungannya bagaimana?
20 mg yang ada di takaran resep, kan, dibagi dengan minimal penimbangan yaitu 50 mg dikalikan 500 mg. Karena perbandingannya 1:10, ya kan? Jadi jumlah hasil pengencerannya berapa? 200 mg. Dari mana? Dari 20 per 50 kalikan 500. Hasilnya 200 mg. Cara atau teknis pengerjaannya itu kalian timbang 50 mg kaptopril tambah sakarum laktis 450 mg, kemudian kalian gerus hingga homogen, lalu ambil hasil pengenceran sebanyak 200 mg. Artinya bagaimana? Dalam 200 mg ini, ya kan, mengandung 20 mg kaptop. Kemudian rumus pengenceran untuk obat yang rentangnya 1 sampai 10 mg. Rumusnya sama dengan yang tadi, tapi perbandingannya adalah 1:50. Jadi takaran obat dalam resep rumusnya itu dibagi 50 mg minimal penimbangan dikalikan apa? Jumlah total hasil pengenceran. Karena 1:50, maka 50 kali 50 berapa totalnya? 2500 mg. Kemudian kita masuk ke contohnya. Contohnya seperti ini. Kalian suruh menimbang CTM 5 mg. Emang bisa? Nggak bisa kan? Maka perhitungan pengencerannya seperti apa? Takaran yang ada dalam resep 5 mg dibagi 50 mg minimal penimbangan. Terus kalian kalikan berapa? 2500 mg. Hasilnya berapa? 250 mg. Cara atau teknis pengerjaannya, kalian timbang dulu CTM 50 mg tambah apa? SL berapa tadi? 2500 kurangi 50 mg, hasilnya 2450 mg, ya kan? Kalau bahan obatnya itu tidak berwarna, kalian tambahkan karmel sedikit hingga totalnya adalah 2500 mg. Gerus hingga homogen, lalu ambil hasil pengenceran sebanyak 250 mg, ya kan? Nih, ini ke sini. Artinya apa? 250 mg ini mengandung berapa miligram CTM? 5 mg. Terus, kalau bahan obatnya itu rentangnya 0,1 sampai 1 mg, dilakukan pengenceran bertingkat. Misalkan vitamin B12, kamu suruh nimbang 0,5 mg, kamu bisa kan? Maka dilakukan pengenceran bertingkat. Pengenceran pertamanya itu 1:10 dulu. Bahan obatnya 50, ya kan? Totalnya 500. SL-nya berarti berapa? 500 dikurangi 50 berapa hasilnya? 450. Oke. Nah, pengenceran 1 ini yang totalnya 500 mg ini kalian ambil 50 mg. Jadi mengandung berapa dalam 50 mg yang diambil ini? 50 mg dibagi 500 mg. 500 mg itu dari mana? Dari sini, ya kan? Terus dikalikan berapa? Kalikan 50 mg karena yang diambil berapa tadi? 50 mg sama dengan berapa? 5 mg. Jadi maksudnya adalah dalam 50 mg yang diambil untuk diencerkan yang di sini itu mengandung vitamin B12 berapa? Ya, 5 mg. Yuk kita masukkan sini. Kita ambil pengenceran yang di sini ini.
Kita ambil 50 mg, masukkan ke sini. Kita ambil 50 mg, masukkan ke sini, kita timbang. Kemudian karena perbandingannya 1:20, maka bagaimana? Totalnya berapa? 50 kali 20, 1000. Jadi 1000 dikurangi 50 berapa? 950. Maka SL-nya berapa? 950. Terus kalian cari harga pengenceran yang kedua. Caranya 0,5 yang dalam resep berapa? 0,5 dibagi 5. 5 dari mana? Dari sini. Ya kan? Meskipun nimbangnya itu 50 mg, tapi kan di situ cuman mengandung vitamin B12 aslinya berapa? 5 mg. Terus dikalikan 500. 500 itu dari mana? Dari yang pertama sini. Sama dengan hasilnya adalah 50 mg. Seperti itu ya. Jadi hasil pengenceran yang kedua hasilnya berapa? 0,5 dari di resep dibagi 5, kemudian dikalikan berapa? Kalikan 500. Ya kan? Kalikan 500, hasilnya adalah 50 mg. Kemudian metode pengenceran sediaan cair, timbang bahan obat 50 mg, yaitu batas minimal penimbangan. Larutkan obat dalam pelarut sejumlah tertentu, misalkan bahan obatnya itu dilarutkan sampai 10 ml volumenya. Maka jumlah hasil pengenceran yang digunakan adalah takaran obat dalam resep dibagi 50 mg dikalikan 10 ml. Contohnya seperti ini. Bila dalam resep takaran obat yang harus ditimbang itu 25 mg, kalian masukkan rumus. Terus dilakukan pengenceran sampai volume 10 ml. Tulis dulu kali 10 ml. Pembaginya berapa? 50 mg, ya kan? Karena minimal penimbangan hasilnya berapa? 5 ml. Maka hasil pengenceran obat yang diambil untuk obat sediaan adalah 5 ml. Nah, kemudian ini hitunglah berapa penimbangan bahan obat berikut dan jelaskan teknik pengerjaannya. Tolong kalian kerjakan, ditulis tangan, kemudian di scan atau di foto, kemudian diupload di online learning. Kerjakan sendiri, percaya diri, karena kalau nanti UKAI nanti kalian mengerjakan sendiri, gak bisa tengok kanan kiri. Jadinya kalian harus belajar, mencoba latihan ya. Kuncinya itu kalau perhitungan. Seperti itu. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.